Selamat datang di channel Konselor Sekolah, channel yang khusus memberikan materi-materi layanan bimbingan konseling untuk para siswa. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan materi-materi baru dari Konselor Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku siswa kelas 7, 8, dan 9 yang Ibu sayangi. Saya Asruriati, biasa dipanggil Bu Ruri. Kali ini Bu Ruri akan membawakan materi layanan BK dengan tema motivasi belajar di masa pandemi. Materi ini penting untuk kita semua, jadi simak sampai selesai ya. Pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Dalam hal ini, kalian sebagai pelajar adalah salah satu pihak yang paling dirugikan dengan adanya pandemi yang belum kunjung akan berakhir ini. Kalian masih harus bersabar untuk bisa bertemu dengan guru dan teman-teman kalian di sekolah. Dengan kata lain, kalian masih harus belajar di rumah dengan segala permasalahannya. Memang banyak sekali permasalahan yang muncul karena pembelajaran jarak jauh ini. Tentu kalian sudah lebih paham karena kalian sendiri yang mengalaminya. Nah, di sini Bu Ruri akan membahas dari segi motivasi belajar di masa pandemi. Untuk menyikapi motivasi ini tentu saja berbeda dengan pada saat kita bersekolah dalam kondisi normal. Karena dalam pembelajaran jarak jauh, kalian dituntut untuk lebih mandiri mengatasi semua problem yang muncul. Nah, bagaimana motivasi belajar di masa pandemi? Simak layanan berikut ini ya. Sebelum memulai pembahasan tentang motivasi belajar, mari kita cek fakta dulu. Yang pertama tentang dampak negatif sekolah online. Berita ini dirilis oleh portal berita CNBC Indonesia pada Maret 2021. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Oktober dan November tahun 2020 kepada 1.290 orang tua dengan anak berusia 5-12 tahun. Hasil riset menunjukkan bahwa 25% anak-anak yang melakukan school from home mengalami kondisi kesehatan mental yang menurun. Anak-anak menjadi kurang aktif dan memiliki lebih sedikit waktu untuk bermain dengan teman sebaya. Selain itu, terkuak juga bahwa lebih dari separuh subjek penelitian atau 54% mengaku mengalami tekanan emosional ketika mendapat instruksi dari pembelajaran online secara virtual. Maksudnya saat mendapatkan tugas dari guru secara online. Kemudian berita yang kedua dari suara.com, akibat pandemi, 40% pelajar Indonesia kehilangan motivasi belajar. Temuan Save the Children menunjukkan ada 646.000 sekolah di Indonesia tutup selama pandemi COVID-19 dan membuat lebih dari 60 juta anak terdampak. Akibatnya, mereka harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring. Mirisnya, setelah 9 bulan pandemi pada saat itu, 4 dari 10 atau 40% orang tua mengatakan motivasi belajar anak semakin berkurang. Penyebab utama anak kehilangan motivasi belajar 70% disebabkan karena bosan, terlalu banyak tugas, metode belajar kurang menyenangkan, tidak ada interaksi, dan berebut fasilitas. Berebut fasilitas ini tidak lepas dari perekonomian yang tidak merata. Misalnya, tidak setiap anak punya ponsel dan harus meminjam orang tua. Lalu akhirnya anak harus menunggu orang tua selesai bekerja. Apalagi kalau ada beberapa anak dalam satu keluarga. Ini juga jadi masalah saat PJJ yang patut mendapat perhatian.
Permasalahan lainnya yang ditemukan selama PJJ adalah 20% orang tua mengaku kesulitan menyediakan bahan belajar untuk anak. Bahkan mirisnya, 1 dari 4 atau 26% orang tua mengatakan guru sama sekali tidak melakukan pemantauan kegiatan belajar anak. Sederet masalah ini pada akhirnya membuat 8 dari 10% anak kesulitan saat mendapat pembelajaran dari rumah. Akibatnya, waktu belajar anak selama pandemi COVID-19 di 2020 berkurang drastis karena 7 dari 10 orang tua dan 73% anak mengatakan waktu belajar di rumah jauh lebih sedikit. Bahkan ada data jika 1% dari 60 juta pelajar Indonesia merasa mereka tidak belajar apapun selama proses PJJ. Nah, setelah kalian menyimak fakta-fakta yang Ibu sajikan, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, jadi permasalahan pembelajaran jarak jauh ini dialami oleh semua siswa atau nyaris semua siswa. Artinya, kalau kalian mengalami kesulitan, mengalami kendala dalam pembelajaran jarak jauh, sadarilah bahwa kalian tidak sendiri. Ada ribuan atau mungkin jutaan pelajar yang sama dengan kalian. Jadi kalian harus tetap bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, tapi bagaimana kalau kalian mengalami penurunan motivasi belajar? Sebenarnya ini adalah hal yang wajar di masa pembelajaran jarak jauh. Tetapi bukan berarti kita akan tinggal diam dengan adanya motivasi belajar yang terus menurun. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang motivasi belajar itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang motivasi belajar di masa pandemi. Apa sih motivasi belajar itu? Tentunya sama dengan motivasi untuk melakukan hal lain. Motivasi belajar berangkat dari kata motivasi. Pengertiannya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi diartikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam psikologi, motivasi diartikan sebagai usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Jadi, secara singkat dapat diartikan bahwa motivasi belajar adalah dorongan untuk belajar. Yang perlu dipahami adalah bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor dari dalam diri, dan ada faktor dari luar diri atau faktor lingkungan. Faktor dari dalam diri itu misalnya, faktor dari dalam diri sendiri diantaranya kecerdasan, bakat, dan minat. Sedangkan faktor dari luar diri, misalnya dukungan orang tua, kondisi lingkungan rumah, fasilitas di sekolah, dan kondisi teman-teman. Kemudian, adalah wajar jika motivasi belajar naik dan turun, karena kondisi mental seseorang tidak sama dari waktu ke waktu, dan ada juga faktor lingkungan yang menyebabkan motivasi belajar naik dan turun, termasuk kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah faktor yang bisa menurunkan motivasi belajar dengan drastis. Karena itu, motivasi belajar harus selalu dipelihara. Jika mengalami gejala penurunan motivasi belajar, kamu harus melakukan sesuatu agar motivasi belajarmu kembali. Apa yang harus dilakukan? Nanti akan kita bahas setelah materi berikut ini. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis motivasi. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.
Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri. Contohnya, hadiah dan ancaman atau hukuman. Sedangkan motivasi intrinsik adalah dorongan yang datang dari dalam diri sendiri tanpa perlu ada rangsangan dari luar. Contohnya, kesenangan, kepuasan, dan sebagainya. Contoh motivasi ekstrinsik, misalnya, mengerjakan PR karena takut dimarahi guru, belajar karena ingin diberi hadiah, atau mengikuti sholat berjamaah karena takut dihukum. Motivasi ekstrinsik cenderung lemah. Jika pendorong dari luar hilang, maka motivasi pun akan hilang. Bahkan kita cenderung menimbang-nimbang apakah hadiah atau ancaman cukup kuat untuk menggerakkan kita melakukan sesuatu. Misalnya, jika seorang siswa diiming-imingi hadiah untuk belajar, sedangkan hadiah itu tidak cukup membuatnya tertarik, maka kemungkinan kecil hadiah itu akan mendorong dia melakukan kegiatan belajar. Demikian juga sebaliknya, misalnya, seorang siswa diancam untuk dihukum apabila tidak mengikuti kegiatan sekolah, tapi dia tidak takut dengan hukuman itu, maka itu pun tidak akan cukup untuk mendorong siswa melakukan kegiatan yang diperintahkan. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik cenderung lemah dan mudah hilang apabila pendorongnya juga hilang atau tidak penting bagi seseorang itu. Kemudian contoh motivasi intrinsik, misalnya mendengarkan penjelasan guru dengan seksama karena ingin mendapat ilmu, jadi benar-benar karena dorongan dari dalam diri. Kemudian belajar karena senang dengan mata pelajaran tersebut. Misalnya pada siswa yang senang melukis, maka dia akan cenderung menyukai pelajaran seni budaya. Pada siswa yang gemar berhitung, dia akan menyukai mata pelajaran matematika, dan seterusnya. Motivasi intrinsik lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik tidak membutuhkan dorongan dari luar, sehingga walaupun tidak ada pendorong dari luar, siswa akan terus belajar karena dorongan untuk belajar itu berasal dari dalam dirinya. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tentang motivasi tadi, sekarang kalian sudah dapat memahami apa itu motivasi ekstrinsik dan apa itu motivasi intrinsik. Dalam hal ini, kita akan berusaha meningkatkan motivasi intrinsik kita dalam belajar. Karena motivasi intrinsik itu datang dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan terlalu terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Adanya motivasi intrinsik juga membuat kita mampu mengatasi kesulitan apapun yang ada di hadapan kita. Cara meningkatkan motivasi intrinsik dalam belajar. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita harus memiliki strategi khusus dalam meningkatkan motivasi belajar. Di antaranya adalah mata pelajaran di sekolah yang bervariasi. Dengan adanya berbagai pelajaran yang harus kita ikuti, mungkin ada di antara kita yang menyukai mata pelajaran tertentu, tetapi kurang menyukai mata pelajaran yang lain. Tetapi, kita harus mengikuti seluruh mata pelajaran tersebut, suka atau tidak suka. Kemudian yang kedua, adanya kondisi pandemi seperti sekarang mengharuskan kita belajar dari rumah. Siswa harus mandiri dalam memelihara motivasi belajarnya. Bagaimana cara meningkatkan motivasi intrinsik untuk belajar pada kondisi seperti ini? Yang pertama, kembangkanlah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu membuatmu bersemangat dalam belajar. Kalau kita ingin mengetahui materi yang disajikan, tentu kita akan lebih sungguh-sungguh dalam menyimak
penjelasan Bapak atau Ibu guru. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki rasa ingin tahu, kita akan cuek, kita akan acuh kepada materi yang disajikan. Contohnya dalam pelajaran IPA. Mungkin kamu akan mempelajari anatomi tubuh manusia karena kamu ingin memahami tubuhmu sendiri. Demikian juga pada materi-materi yang lain, akan lebih menyenangkan apabila kita memiliki rasa ingin tahu terhadap materi yang disajikan. Kemudian yang kedua, mengetahui manfaat mempelajari sesuatu. Kita harus tahu apa manfaatnya mempelajari materi yang disajikan. Jika kita tidak tahu manfaatnya, jangan ragu untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru, untuk apa saya harus mempelajari materi ini? Contohnya pelajaran bahasa Inggris. Mungkin saat ini kamu belum membutuhkannya untuk berkomunikasi, tapi mungkin di masa depanmu kamu akan sangat memerlukan kemahiran berbahasa Inggris. Dengan adanya pengetahuan seperti ini, maka kamu akan lebih bersungguh-sungguh untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian, selanjutnya adalah temukanlah hal-hal yang menyenangkan dalam belajar. Hal-hal kecil yang membuat kamu senang tanpa harus ada hadiah dari luar. Misalnya, rasa senang ketika berhasil mengerjakan soal yang sulit. Jadi ada semacam kepuasan ketika kamu bisa mengerjakan soal yang sulit itu. Kemudian rasa puas ketika semua tugas yang dikerjakan dan kamu bebas melakukan hal yang kamu sukai. Jadi saat semua tugas sudah dikerjakan, kamu menjadi bebas melakukan apa saja yang kamu sukai. Nah, rasa senang dan rasa puas ini walaupun mungkin terlihat kecil, tapi jika kamu menikmatinya akan menimbulkan perasaan senang untuk belajar. Sehingga dari hal-hal kecil ini kamu bisa meningkatkan motivasimu untuk belajar. Kemudian selanjutnya, jadikanlah belajar sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Siapa yang paling membutuhkan belajarmu? Tentu saja kamu sendiri. Ada kata-kata mutiara, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menanggung perihnya kebodohan. Ini dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, selanjutnya, tetapkanlah tujuan belajar yang benar-benar penting bagimu. Ingat, ini yang benar-benar penting bagimu, bukan penting bagi orang lain, sekalipun itu penting untuk orang tuamu. Kamu harus menetapkan tujuan yang benar-benar penting untuk dirimu sendiri, berupa tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu misalnya, kamu ingin mendapatkan nilai bagus, itu pun bisa menjadi motivasi intrinsik jika benar-benar kamu menginginkannya. Kemudian tujuan jangka panjang mungkin kamu ingin diterima di sekolah favoritmu atau mungkin ingin melanjutkan ke jurusan yang kamu minati. Nah, bagaimana? Ternyata untuk meningkatkan motivasi intrinsik itu bukan hal yang mustahil ya. Kita semua bisa melakukan sendiri di rumah asalkan kita mempunyai cukup kemauan. Sekarang mari kita lihat kembali apa yang telah Ibu sampaikan tentang cara meningkatkan motivasi intrinsik dalam belajar. Cara meningkatkan motivasi intrinsik dalam belajar. Yang pertama, dengan mengembangkan rasa ingin tahu. Yang kedua, dengan mengetahui manfaat mempelajari sesuatu. Yang ketiga,
Temukanlah hal-hal menyenangkan yang ada dalam kegiatan belajar. Yang keempat, jadikanlah belajar sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Yang kelima, tetapkanlah tujuan belajar yang benar-benar penting bagimu. Nah, sampai di sini materi layanan tentang motivasi belajar di masa pandemi. Semoga kalian semua bisa mengambil manfaatnya. Tetaplah semangat belajar karena pandemi ini tidak akan selamanya. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan tetaplah menjadi siswa yang bersemangat. Sampai bertemu di layanan BK berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.